Halo teman-teman, sekarang kita akan belajar mengenai sistem tata surya. Ikuti katanya kita belajar sistem tata surya kita bareng-bareng. Nah, pertama ada matahari yang sangat besar. Matahari itu menjadi pusat dari sistem tata surya kita teman-teman. Dan apakah kalian tahu kalau matahari itu ternyata bintang loh, karena dia bisa memancarkannya cahaya sendiri. Dan seluruh planet mengorbit padanya pada lintasannya teman-teman. Apakah kalian tahu kalau matahari yang selama kita rasakan itu panasnya hanya 24%-nya saja loh. Jadi nggak kebayangkan seperti apa seluruh panas matahari yang kita rasakan selama ini. Di lapisan fotosfer buram, zona konvektif lingkaran panas di kolom termal, zona radiasi panas memancar dari luar, dan tentu ada reaksi fusi inti. Nah, pertama ada planet Merkurius, jaraknya sangat dekat dengan matahari loh, bisa dilihat di sini ya. Dan planet ini tuh terletak di matahari yang bergeraknya itu sangat cepat di lintasnya teman-teman. Dimana Merkurius ini seperti nama dewa Romawi yang menjadi utusan para dewa yang geraknya juga sangat cepat. Oleh karena itu, jaraknya sangat dekat dengan matahari, planet ini sulit untuk diamati dan dari mata telanjang. Jadi kita harus mengamati menggunakan teleskop atau alat bantu. Planet kedua adalah planet Venus, adalah planet kedua setelah planet Merkurius teman-teman. Dan planet Venus ini juga sering dijuluki sebagai bintang fajar. Siapa nih pun yang lihat planet Venus di pagi hari setelah sholat subuh? Ayo, saya kak. Nah, planet Venus ini bergeraknya berlawan arah dari planet-planet lainnya teman-teman. Dia berotasi ke arah matahari, namun arah berbeda dengan planet lainnya. Lapisan atmosfer yang tebal dengan kandungan karbon dioksida yang sangat tinggi sehingga menyebabkan suhu permukaan planet Venus sangat panas teman-teman, sehingga tidak bisa untuk dilindungi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, komposisi planet Venus dari lapisan kerak batuan silikat yang padat sebagian besar bersifat basa teman-teman. Terdiri batuan silikat padat, inti luar besi cair dan nikel, dan inti dalamnya juga terdapat besi padat dan nikel juga. Selamat datang di rumah kita. Bumi, tempat tinggal kita ini merupakan planet ketiga dalam tata surya. Nah, lapisan atmosfer yang terdiri dari atas nitrogen, oksigen, dan berbagai gas lain dalam jumlah yang tepat menjadikan udara bumi sempurna untuk kita dan makhluk hidup. Bulan adalah satelit alami terbesar dibandingkan dengan ukuran satelit utamanya yang memiliki 20 derajat persen diameter dan 60 derajat kepadatan bumi. Bulan lebih besar dari Pluto. Nah, komposisi lapisan kerak basalt, batuan granit, mantel batuan, silikat padat, mantel bagian dalam batuan, silikat yang sebagian cair, inti luar besi cair, dan inti bagian dalam besi padat. Komposisi lapisan terdiri dari kerak batuan silikat padat sebagian besar bersifat basal, mantel batuan silikat padat, terus inti luar besi cair dan nikel, inti bagian dalam besi padat dan nikel. Jika Venus adalah planet pertama yang berhasil dijelajahi pesawat ruang angkasa, Mars merupakan planet yang paling banyak diselidiki para ilmuwan. Dari hasil penyelidikan tersebut, hingga saat ini ilmuwan memutuskan bahwa sulit untuk bisa hidup di planet ini. Warna merah adalah ciri khas planet Mars. Komposisi lapisannya itu terdiri dari batuan basaltik yang kaya akan kerak besi, mantel batuan silikat padat, inti besi sebagian cair, dan nikel dan belerang. Nah, kita lanjut ke planet selanjutnya teman-teman. Planet selanjutnya adalah planet Jupiter. Tahu gak sih planet Jupiter ini merupakan planet terbesar di tata surya kita. Ukurannya ini lebih dari 2 kali ke-7 planet yang ada di tata surya kita. Jika dibandingkan dengan bumi, maka bumi hanya sebagai buah anggur. Nah, Jupiter ini berputar pada porosnya lebih cepat dibandingkan planet lain. Karena rotasi ini, atmosfer Jupiter terkena angin kencang yang menyebabkan atmosfernya membentuk pita warna yang berbeda, seperti pusaran yang berputar-putar dan badai antisiklon raksasa. Nah, planet Jupiter ini terdiri dari beberapa satelit loh, seperti Io, Ganymede, Europa, dan Callista. Komposisi dari planet Jupiter ini yang pertama suasana molekul hidrogen dan helium.
mantel hidrogen cair logam dan helium, dan yang terakhir inti batuan padat. Selanjutnya adalah planet Saturnus. Nah, teman-teman tahu gak sih kalau planet Saturnus ini disebut sebagai perhiasan tata surya? Kenapa sih bisa disebut sebagai perhiasan tata surya? Karena Saturnus ini memiliki penampilan yang sangat menarik dengan cincinnya. Nah, ukuran diameter dari Saturnus ini setara dengan 9 bumi yang dijajarkan. Nah, ini tidak termasuk cincinnya yang mengelilinginya. Susunannya pun mengagumkan dengan 7 cincin yang berjarak di antaranya, membuat visualisasi Saturnus selalu mengundang decak kagum. Nah, meskipun raksasa gas lainnya juga memiliki sistem cincin, Saturnus lebih besar daripada yang terlihat dibandingkan dengan planet lain di tata surya. Cincin tersebut terdiri dari kristal es, air, dan sejumlah kecil batuan dengan ukuran mulai dari titik debu hingga beberapa partikel yang sebesar dengan gunung. Selanjutnya adalah komposisi dari Saturnus. Nah, Saturnus ini terdiri dari suasana molekul hidrogen dan helium, mantel hidrogen cair, logam dan helium, dan inti batuan padat. Selanjutnya yaitu ada planet Uranus. Nah, planet Uranus adalah planet pertama yang ditemukan dengan menggunakan teleskop modern, dan penemuannya dilakukan oleh astronom Inggris yaitu William Herschel pada tahun 1781. Saat pertama kali ditemukan melalui teleskop, Uranus sempat dianggap sebagai komet atau bintang loh. Cincin yang mengitarinya itu berjumlah 13 buah dengan gradasi warna dimulai dari yang paling gelap yang terletak di bagian dalam. Wah, banyak juga ya. Uranus berotasi seperti Venus dari barat ke timur. Namun, Uranus berotasi menyamping. Itu sebabnya Uranus disebut juga planet samping loh. Komposisi lapisannya yaitu ada suasana gas hidrogen, helium dan metana, air mantel, amonia dan es metana, dan juga inti silikat atau batuan besi dan nikel. Selanjutnya yaitu ada planet Neptunus, yaitu planet terakhir. Nah, jaraknya ini dengan matahari 30 kali jarak matahari ke bumi loh teman-teman. Jauh juga ya. Penemuan Neptunus cukup unik jika dibandingkan dengan planet lainnya loh. Jika planet lain ditemukan dengan menggunakan teleskop, Neptunus ini ditemukan secara matematis terlebih dahulu sebelum kemudian ada yang menelitinya loh. Neptunus memiliki 5 cincin utama dan 4 busur cincin yang tersusun dari gumpalan debu warna biru. Neptunus juga jauh lebih cerah dibandingkan Uranus yang memiliki jumlah metana yang sama, sehingga komponen yang tidak diketahui diduga menyebabkan warna Neptunus yang pekat loh teman-teman. Komposisi lapisannya yaitu ada suasana gas hidrogen, helium dan metana, air mantel, amonia dan es metana, dan juga inti silikat atau besi dan nikel. Selanjutnya yaitu ada komet. Teman-teman pasti udah tahu komet itu seperti apa. Nah, komet adalah benda luar angkasa yang berukuran kecil dan sedingin es yang ketika melintas di depan matahari menjadi hangat dan mulai melepaskan gas, atau suatu proses yang bisa disebut juga pelepasan gas. Hal ini menghasilkan suasana yang terlihat atau koma dan terkadang juga ekor. Fenomena ini disebabkan oleh efek radiasi matahari dan angin matahari yang bekerja pada inti komet loh. Inti komet juga berkisar dari beberapa ratus meter hingga puluhan kilometer dan terdiri dari kumpulan es, debu, dan partikel batuan kecil yang lepas. Nah, sudah paham kan dengan sistem tata surya kita? Terima kasih telah bergabung dalam misi penjelajahan tata surya hari ini. Selamat bertemu di penjelajahan berikutnya. Terima kasih.